24011 227. Saya adalah Sofia. Saya Fairayana Sazwani. Selamat sore teman-teman. Pada hari ini kami akan menjelajahi salah satu karya yang sangat mendalam dan inspiratif, yaitu buku Man's Search for Meaning karya Viktor Frankl. Di dalam buku ini tidak hanya menceritakan tentang Frankl yang menjadi tahanan kamp konsentrasi Nazi, tetapi juga mengajarkan kita panduan bagaimana mencari makna hidup, bahkan pada saat penderitaan yang sangat ekstrim itu terjadi pada kita. Pada video kali ini kami juga akan mengkaitkan teori-teori yang diungkapkan Frankl pada prinsip-prinsip ilmu psikologi. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami bagaimana makna hidup itu tersebut dan bagaimana menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menerangkan apa itu makna hidup menurut filsafat. Tentu, para filsuf terkemuka telah mengungkapkan pandangan mereka, tetapi saya akan mengambil dari pandangan Aristoteles sendiri. Aristoteles berpendapat bahwa makna tertinggi dalam hidup adalah kebahagiaan yang dapat dicapai melalui pengembangan keutamaan dan menjalani hidup dengan seimbang. Kebahagiaan ini bukan hanya tentang rasa senang, tapi merupakan keadaan objektif yang meliputi pemenuhan potensi diri dan keutamaan dalam jangka panjang. Lalu ada Jean-Paul Sartre. Sartre merupakan filsuf eksistensial. Ia berpendapat bahwa pencarian makna hidup itu tidak hanya melalui faktor eksternal, tetapi juga melalui individu itu sendiri melalui pemilihan dan tindakan mereka sendiri. Ia menekankan bahwa manusia dilahirkan tanpa makna dan mereka harus menemukan makna mereka sendiri melalui kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Dalam pandangannya, pencarian makna adalah proses terus-menerus dan bersifat subjektif. Jadi kita akan membahas buku yang berjudul Man's Search for Meaning. Jadi buku Man's Search for Meaning ini kita dapat mengambil 3 poin penting, yaitu dalam kerja, yaitu kita dapat mengedepankan hal-hal yang penting. Yang kedua itu dalam cinta, yaitu kepedulian kita terhadap orang lain. Dan yang ketiga yaitu bertahan dalam kondisi-kondisi sulit. Jadi buku Man's Search for Meaning ini buku yang ditulis oleh Viktor Frankl. Viktor Frankl sendiri adalah seorang psikiater yang pernah ditahan di kamp kekejaman Nazi. Bukan hanya satu kamp, bahkan 4 kamp sekaligus, termasuk di Auschwitz pada tahun 1942 hingga 1945. Orang tua, saudara laki-laki, dan istri Viktor yang tengah hamil pada saat itu meninggal di kamp kekejaman Nazi tersebut. Pada saat itu Viktor tetap bertahan hidup di tengah kekejaman dan penderitaan tersebut, karena di saat itulah Viktor dapat belajar tentang makna dalam kehidupan. Jadi di sini Viktor meyakini bahwa kita tidak dapat menghindari penderitaan. Yang dapat kita lakukan adalah memilih langkah-langkah atau cara-cara untuk mengatasinya, menemukan makna di dalamnya, dan melangkah maju ke masa depan. Jadi di awal-awal buku ini Viktor memberikan gambaran kepada kita bahwa tawanan-tawanan yang pertama kali meninggal pada saat itu bukanlah tawanan-tawanan yang kehabisan makanan atau minuman, melainkan tawanan-tawanan yang tengah kehilangan makna dan tujuan hidupnya. Jadi dari pengalaman mengerikan yang telah Viktor hadapi tadi, ia dapat menyimpulkan satu hal menarik tentang kehidupan, yaitu hidup itu bukanlah upaya untuk mencari kebahagiaan, kekuasaan, kekayaan, kesenangan, dan lain halnya. Hidup itu adalah sebuah upaya untuk mencari sebuah makna. Makna untuk apa kita hidup di dunia ini, dan makna apa yang dapat kita lakukan dan berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini jelas bahwa tugas terbesar dalam kehidupan manusia adalah mencari makna dalam kehidupan. Dan itu juga yang dapat menjadi inspirasi dari konsep logoterapi. Penjelasan seseorang untuk menemukan makna di dalam kehidupan adalah merupakan sumber motivasi utama dari seseorang manusia untuk bergerak dari hari ke hari. Ada 3 hal penting untuk mencari makna dalam kehidupan. Yang pertama yaitu dalam bekerja, yaitu dalam melakukan sesuatu yang penting. Yang kedua adalah dalam cinta, yaitu kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga adalah dalam kemampuan untuk bertahan saat kondisi-kondisi sulit. Yang pertama adalah dalam kerja. Dalam melakukan sesuatu yang penting di dalam kehidupan, memang benar sekali bahwa untuk bisa menemukan makna dalam kehidupan, hal yang kita lakukan sesuatu yang penting, gambaran sering bisa menemukan makna dalam kehidupan itu ya dalam bekerja.
mencoba melakukan sesuatu yang penting bagi diri kita, masa kini dan masa depan. Kita akan mudah kehilangan keyakinan ketika kita tidak mengetahui dan kita tidak mendapatkan gambaran apa yang penting bagi kita. Untuk kita lakukan di masa depan, kita juga akan kehilangan makna hidup ketika kita tidak meyakinkan bahwa ada sesuatu yang penting dalam hidup kita, ada sesuatu yang besar di masa depan. Yang kedua, ada dalam cinta atau kepedulian terhadap orang lain. Nah, gambaran mudahnya, pernah nggak sih teman-teman menyukai seseorang atau peduli terhadap apa yang dilakukan? Mungkin peduli pada orang lain atau melalui cinta kita. Jadi kita memahami apa kelebihan dan kekurangan dari seseorang itu. Nah, itu akan membuat diri kita lebih bermakna. Nah, dari hal tersebut, jadi kita tahu apa kekurangan, kelebihan dari orang sekitar kita. Jadi kita tuh tahu bahwa ada plus dan minus dari orang itu, kita mengetahui. Jadi hidup kita tuh ada makna untuk orang tersebut, seperti itu. Pembahasan selanjutnya ialah sumber makna hidup yang ketiga, yaitu di dalam keberanian dalam menghadapi masa-masa sulit. Pernah nggak sih teman-teman merasakan kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman? Mungkin menghadapi banyak masalah adalah tantangan yang membuat teman-teman pusing, kesal, stres, dan lainnya. Ada juga kondisi di mana kita hidup dalam situasi yang penuh dengan penderitaan dan susah sekali bagi kita menghasilkan feedback yang positif dari apa yang telah kita usahakan dan keluarkan untuk menjadi lebih baik. Seringkali orang-orang yang terjatuh ataupun gagal dalam mengatasi kesulitan di hidupnya banyak sekali mendapatkan pembelajaran dari kegagalan, dan dari sini membuat mereka semakin dekat dalam menemukan makna dari kehidupannya. Setiap kondisi, setiap situasi selalu memiliki potensi untuk menjadi sebuah makna. Sejak zaman dulu, kita selalu meyakini bahwa manusia selalu mempunyai kemampuan untuk mengubah aspek negatif hidupnya atau kesulitan dalam hidupnya menjadi aspek yang positif atau kebahagiaan yang dimana dapat menguatkan dirinya. Proses mengubah kondisi negatif menjadi hal yang positif ini adalah proses yang nantinya akan membantu manusia dalam menemukan makna kehidupan dan juga banyak membuat orang tumbuh menjadi dewasa di dalam kesehariannya. Contoh gambaran yang sederhana adalah coba kita lihat dari orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita. Mereka selalu dengan mudah memberikan banyak hikmah, nasihat, dan motivasi yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Mengapa demikian? Karena mereka telah melalui penderitaan dan mampu merubahnya menjadi hal yang positif dan menjadi motivasi terbesar di dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya, buku ini adalah buku yang tepat bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasakan fenomena nihilisme. Apa itu fenomena nihilisme? Fenomena nihilisme ialah di mana manusia merasakan ketiadaan dalam kehidupannya. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tidak tahu makna keberadaannya dalam hidup, dan tidak tahu masa depan seperti apa yang bisa ia dapatkan di masa depan nanti. Dia kehilangan makna dan hidupnya terasa hampa. Nah, buku ini adalah salah satu alat atau tools yang sangat membantu dan cocok untuk kalian yang sedang merasakan fenomena ini. Setelah mendengar penjelasan dari rekan-rekan saya akan mengkaitkan buku ini atau teori-teori dari Frankl pada prinsip psikologi. Yang pertama itu ada psikologi positif yang digagas oleh Martin Seligman. Psikologi positif itu berfokus pada bagaimana individu mencapai kehidupan yang bermakna, bahagia, dan memuaskan. Dalam buku Man's Search for Meaning, Victor menunjukkan bahwa seseorang yang menemukan makna hidup itu cenderung lebih bisa mengatasi tantangan dan penderitaan tersebut. Yang mana ini sejalan dengan psikologi positif yang mengutamakan kekuatan, kebahagiaan, dan potensi individu itu tersebut. Yang kedua itu ada psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal itu berfokus pada pengalaman spiritual dan kesadaran yang lebih tinggi. Frankl menggambarkan bahwa ketika ingin mencari makna hidup itu pasti terkait dengan
spiritual dari kehidupan manusia. Karena ia percaya bahwa untuk mencari makna hidup itu tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi atau materi, tetapi juga melalui pengembangan yang lebih dalam, termasuk dalam dimensi spiritual yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada psikologi eksistensial. Psikologi eksistensial ini menekankan pentingnya kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab dalam pencarian makna hidup. Dalam psikologi eksistensial, ada pandangan bahwa kita sebagai individu itu bertanggung jawab memberikan makna pada hidup kita sendiri, meskipun kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan. Buku Man's Search for Meaning ini sangat sejalan dengan prinsip ini. Karena apa? Karena Frankl menunjukkan bahwa ketika kamu bahkan gak bisa mengontrol hal yang terjadi pada kamu tetap bisa memilih bagaimana cara kamu menanggapinya dan menemukan makna di dalamnya. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung video. Sebagai penutup, perlu diingat bahwa pencarian makna hidup adalah hal yang unik bagi setiap individu. Sepertinya sudah diungkapkan oleh para pemikir atau filsuf, untuk mencari makna hidup itu bisa didapatkan dari kebahagiaan, penderitaan, dan pengalaman dan lain-lain. Semoga dengan adanya ini kita bisa lebih memahami makna hidup itu sendiri dan menghargai kehidupan kita. Semoga kita bisa belajar lebih mendalam dan menghargai setiap langkah dalam kehidupan kita juga. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.